Semuanya. Halo juga, Bu. Gimana, ini udah pada masuk room semua belum? Belum semua, Bu. Oke, berarti kita tunggu dulu aja ya, mungkin 5 menit atau 2 menit lagi. Kita mulai aja ya. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat dong, Bu. Sehat dong, sehat. Wah, semangat sekali ya anak-anak. Oke, kalau gitu di sini KM-nya siapa? Kois, Bu. Oke, Kois. Aku, Bu, aku. Oke, Kois bisa pimpin teman-temannya buat berdoa dulu nggak? Bisa, Ibu, bisa. Oke, boleh Kois. Oke, teman-teman, mari kita membacakan doa belajar. Doa belajar mulai. Robbi jidni ilman warzuqni fahman warizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke anak-anak, karena tadi kita udah baca doa, pertama-tama mungkin Ibu akan mengecek kehadiran kalian dengan melihat presensi. Namun sebelum itu, Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana tata cara untuk mengisi presensi di link yang Ibu share ini. Oke, pertama kalian copy dulu ya linknya, lalu tulis namamu di bawah ini. Ini Ibu contohkan Fatimah ya. Lalu selanjutnya kalian klik enter atau klik kirim. Lalu isi ya kalian kelas berapa dan kamu hadir pada pukul berapa saat join Zoom ini. Oke, diisi dan diklik. Selanjutnya, apakah kamu sudah menonton video pembelajaran mengenai stratifikasi sosial? Jika sudah, klik sudah. Dan jika ada pertanyaan seputar materi pembelajaran ini, kalian boleh tanyakan, atau jika belum, kalian boleh skip aja. Dan jangan lupa klik selesai ya. Oke, presensi sudah dikirim. Di hari ini yang akan kita bahas adalah stratifikasi sosial, tentang konflik masyarakat adat Kinipan dengan pemerintah daerah di sana. Sambil kalian mengisi link presensi tadi, Ibu mungkin akan menjelaskan dulu ya sistem pembelajaran di hari ini. Di sesi kegiatan inti yang pertama, Ibu akan mengadakan diskusi kecil antar kelompok. Kemudian setelah kalian berdiskusi antar kelompok, kalian akan berdiskusi secara kelas untuk membicarakan solusi yang tepat untuk kasus ini. Dan di sesi akhir, Ibu akan mengadakan kuis untuk kalian. Ibu akan merekap kira-kira materi apa saja yang sudah kalian dapat dari pertemuan di hari ini. Ternyata udah banyak ya pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ibu akan mencoba jawab dari pertanyaan yang pertama mungkin ya. Di sini ada yang bertanya, apakah stratifikasi yang ada di masyarakat saat ini bisa ditentang? Karena banyak kasus yang berawal dari sistem stratifikasi sosial itu sendiri. Sebenarnya stratifikasi sosial ini akan selalu ada karena ada sesuatu yang dihargai oleh masyarakat. Mungkin itu kata kuncinya. Seperti itu ya yang akan Ibu coba jawab. Dan Ibu akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kita lihat dulu yuk cuplikan dari video yang Ibu kirim di grup WA. Kami mati-matian menjaga hutan. Tapi kenapa pemerintah mengeluarkan izin terus kepada hutan kami? Kita berlanjut ke materi stratifikasi sosial. Sebenarnya apa sih stratifikasi sosial itu? Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Apa aja sih dasar-dasar dari terbentuknya stratifikasi sosial dalam masyarakat? Yang pertama adalah ukuran kekayaan. Semakin kaya seseorang, maka dia akan semakin dihargai oleh penduduk di sana. Lalu yang kedua ada ukuran kekuasaan
kekuasaan atau wewenang. Lalu yang ketiga adalah ukuran kehormatan. Ukuran kehormatan ini lebih mengacu pada orang yang paling disegani. Dan yang terakhir ada ukuran ilmu pengetahuan. Makin tinggi gelar seseorang, maka dia akan lebih dihargai di lingkungan tersebut. Selanjutnya ada bentuk stratifikasi sosial. Bentuk stratifikasi sosial dalam setiap masyarakat berbeda, tergantung pada norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin segitu sekilas tentang stratifikasi sosial. Untuk selanjutnya kita akan beralih ke diskusi antar kelompok. Di sini Ibu akan membagi menjadi 3 breakout room. Nah, kalian akan berdiskusi selama 15 menit berdasarkan sudut pandang masing-masing. Diskusikan kira-kira siapa yang akan menyampaikan opening statement dan siapa pula yang akan menyampaikan pendapat-pendapat saat forum besar diskusi kelas berlangsung. Maksimalkan waktu yang ada karena dalam 1 menit sebelumnya Ibu akan mengingatkan kalian bersiap diskusi kelas nanti. Nah, sekarang Ibu setting dulu ya kelompoknya. Nanti kalian bisa langsung klik join room. Udah muncul belum? Pemerintah ini tidak bisa menangani korupsi secara cepat. Jadi sebenarnya korupsi itu apa gitu? Oke, anak-anak, Ibu potong dulu sebentar diskusinya. Jadi waktunya tinggal 1 menit lagi nih buat diskusi. Kalian boleh manfaatin waktu ini sebaik-baiknya. Ibu izin live lagi ya. Iya, Bu. Oke. Udah pada diskusinya? Udah selesai? Udah, Bu. Mantap. Berarti udah siap ya ke sesi selanjutnya? Siap dong. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke sesi diskusi kelas. Untuk sesi diskusi kelas ini akan dipimpin langsung oleh ketua kelasnya ya. Baik, Bu. Oke, teman-teman. Sebelum diskusinya, mari kita baca dulu Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kelompok 1 siapa? Saya Abida dari kelompok pemerintah. Oh. Terus kelompok 2? Saya kelompok 2 mewakili. Nah, kalau kelompok 3 siapa? Saya Isila dari kelompok rakyat. Mari kita dengarkan sudut pandang dari kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, saya dari kelompok pemerintah akan memberikan opening statement. Dari kasus ini, kami merasa sudah bijak dalam mengambil keputusan. Pemerintah pun menganggap perusahaan sebagai rakyat yang memiliki hak untuk berbisnis. Sekian dari kelompok 1. Kita lanjut ke sudut pandang dari kelompok 2. Dari kelompok 2 sebagai pengusaha, opening statement-nya, kami buka lahan sawit di sana itu atas izin pemerintah. Dan kami pun berusaha untuk memperluas lowongan kerja itu untuk masyarakat sekitar. Terakhir kita dengarkan sudut pandang dari kelompok 3. Maka dipersilakan kepada kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok dari rakyat, izin menyampaikan statement. Kami merasakan ketidakadilan atas kebijaksanaan tersebut. Kami mengalami kerugian, dan kami pun sebagai rakyat harus mendapatkan hak keadilan. Terima kasih. Jadi udah ya dari sudut pandang dari ketiga kelompok tadi. Begitu, Bu Guru. Oke, mantap ya. Untuk opening statement ini, mungkin kita bisa dapat gambaran ya tentang stratifikasi sosial berdasarkan kekuasaan. Terima kasih ya atas opening statement-nya. Oke anak-anak, karena tadi udah berlangsung diskusi kelasnya, sangat seru ya, mantap semuanya bisa berpendapat. Sekarang Ibu pengen denger nih kesimpulan yang bisa didapat dari kalian semua. Kira-kira ada yang mau nyampein kesimpulan nggak? Aku mau coba, Bu. Saya juga, Bu. Wah, semangat banget nih. Boleh deh sekarang Asya dulu yang nyampein kesimpulannya. Baik, Bu. Terima kasih.
Nah, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa pemerintah seharusnya bisa lebih mengayomi dan mengakui keberadaan masyarakat adat, Bu, khususnya masyarakat adat Kinipan. Selain itu, pemilik perusahaan kelapa sawit pun sebaiknya lebih bijak dalam menentukan lahan berbisnis agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dan tentunya untuk masyarakat adat pun sebaiknya bisa lebih gencar dalam mempromosikan nilai budaya dalam upaya pelestarian hutan. Mungkin seperti itu, Bu, kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Asya. Makasih juga ya udah nyampein kesimpulannya. Sekarang tadi ada yang mau nyoba lagi ya? Siapa tadi? Saya, Bu. Oh iya, Nisa. Boleh Nisa sampein dulu kesimpulannya? Kesimpulan yang dapat saya ambil mungkin lebih ke stratifikasinya ya Bu. Seperti yang Ibu jelaskan di awal, bahwa pelapisan sosial di masyarakat itu tidak akan bisa dihilangkan. Karena tanpa adanya stratifikasi, mungkin aturan akan sulit ditegakkan. Jika ditarik dalam kehidupan sehari-hari, mungkin ada banyak jenis stratifikasi sosial di lingkungan saya. Oleh karena itu, saya harus lebih bijak dalam mengkondisikan diri saya di sistem stratifikasi, agar tidak terjadi konflik antar kelas. Oke, mantap. Makasih, Bu. Mantap. Makasih juga Nisa udah nyampein kesimpulannya. Bener ya tadi kata Nisa, kalau tadi diskusi kelas kita itu sebenarnya ngebahas stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi, tapi ada juga stratifikasi sosial yang berlandaskan kekuasaan. Makasih banyak ya kesimpulannya. Oke anak-anak, sekarang kita udah masuk ke penutupan. Tapi sebelum itu, Ibu mau nge-review nih materi-materi stratifikasi apa yang udah kalian dapat. Sekarang kita bakal main kuis di Quizizz. Boleh langsung diakses aja ya linknya. Ibu sekalian share screen. Coba, ini udah muncul belum share screen Ibu? Udah, Bu. Oke. Ini cara joinnya, jadi kalian klik yang link tadi, terus nanti kalian isi namanya nih, kalau aku mungkin ini ya, Rozana, terus nanti klik mulai. Nah, di sini udah ada, oke sebentar aku refresh dulu ya. Oke, udah ada Fasya dan Jahid. Yang lainnya boleh, Nisa. Oke, ini udah semua ya. Sekarang Ibu klik start. Kita mulai. 3, 2, 1. Sistem pelapisan sosial dalam bidang ekonomi ditentukan berdasarkan penghargaan terhadap. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Privilege merupakan hak istimewa yang diberikan kepada orang-orang tertentu dalam sistem pelapisan sosial. Dalam masyarakat, sekarang yang berhak mendapatkan privilege itu siapa aja sih? Oke, kita lanjut ke soal terakhir. Kekayaan dianggap sebagai dasar pelapisan sosial yang paling sering mempengaruhi sistem pelapisan sosial. Hal ini disebabkan oleh, kita lihat ya siapa yang jadi pemenang untuk kuis ini. Deng deng. Wah, yang ketiga ada Fasya Islamiyati, lalu yang kedua ada Kois, dan yang pertama Trina Nabila. Tepuk tangan. Oke, Ibu stop share dulu ya. Buat para pemenang, nanti boleh chat Ibu ya, karena akan ada sedikit hadiah dari Ibu, yaitu saldo GoPay. Nanti Ibu kirimkan saldonya ke kalian ya. Berarti tadi ada Kois, ada Fasya, dan ada Trina Nabila. Boleh kasih reaction semuanya? Terima kasih, Bu. Iya, boleh kasih reaction. Wow, beneran kan ya Bu ditransfer, hore! Iya dong. Oke, sekarang kita udah masuk ke sesi penutupan nih. Karena sesi penutupan ini tadi kita udah review ya. Sekarang mungkin nggak afdol nih kalau kita belum baca doa. Pembacaan doa boleh dipimpin sama KM-nya ya. Baik teman-teman, mari kita membaca doa akhir majelis. Doa dimulai. Doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih
makasih ya Kois dan makasih semuanya udah berpartisipasi di kelas sosiologi ini. Makasih, sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Ibu. Ibu N ya.